Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu Akta Putri Ramadhani, Dery Marfiansah, Ega Yolanda, Yuli Risnanda Putra, Lili Purnamasari, Meli Febriana, Vanessa Rinola. Kami akan menjelaskan mengenai konsep materialitas dan risiko audit. Baik, yang pertama kita masuk ke definisi materialitas. Financial Accounting Standard Board mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang di luar keadaan di sekitarnya. Memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh pengabaian atau salah saji tersebut. Materialitas mengukur apa yang dianggap signifikan oleh pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomis. Konsep materialitas tergabung penting untuk pembuatan keputusan ekonomis berdasarkan laporan keuangan tersebut. Contoh keputusan ekonomis yaitu menanam modal dalam entitas itu, bertransaksi bisnis dengannya, meminjamkan uang kepadanya, dan lain-lain. Tahap-tahap materialitas dalam proses audit. Ada 3 tahap. Yang pertama itu ada risk assessment atau penilaian risiko. Auditor itu melaksanakan 2 hal. Yang pertama itu materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh dan materialitas pelaksanaan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material. Yang kedua ada risk response atau menanggapi risiko, menentukan sifat, nature, waktu, timing atau luasnya, extent, prosedur audit selanjutnya. Yang ketiga itu ada reporting atau laporan, mengevaluasi salah saji yang belum dikoreksi oleh entitas itu sendiri. Selanjutnya itu ada konsep materialitas. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada 2 tingkat, yaitu tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Tingkat laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menggunakan tingkat agregat terkecil dari salah saji untuk setiap laporan keuangan. Yang kedua itu adalah materialitas pada tingkat saldo akun. Maksudnya salah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun hingga dianggap mengandung salah saji material. Salah saji pada tingkat tersebut merupakan salah saji yang dapat ditolerir. Maksudnya auditor itu harus mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun dan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Selanjutnya yaitu menetapkan pertimbangan materialitas awal. Pertimbangan materialitas awal merupakan jumlah maksimal di mana auditor yakin dapat terjadi salah saji dalam laporan keuangan, namun tidak mempengaruhi keputusan-keputusan para pengguna yang rasional. Penilaian ini merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus diambil oleh auditor dan sangat membutuhkan pemahaman, pertimbangan dan profesional yang tinggi dari auditor. Auditor menetapkan pertimbangan materialitas awal untuk membantunya merencanakan pengumpulan bukti-bukti audit yang tepat. Makin kecil jumlah rupiah dalam penilaian awal, maka makin banyak bukti audit yang harus dikumpulkan. Selanjutnya adalah mengalokasikan pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian. Pengalokasian pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena auditor mengumpulkan bukti audit per bagian dibandingkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Bagian besar praktisi mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca daripada akun-akun laba rugi, karena sebagian besar salah saji dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh yang sama pada neraca karena adanya sistem pencatatan berganda. Dalam pengalokasian di akun-akun laba rugi, auditor menghadapi 3 kesulitan. Yang pertama yaitu auditor memperkirakan akun-akun tertentu memiliki salah saji yang lebih banyak dibandingkan akun-akun lainnya. Kedua, baik salah saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Ketiga, biaya audit relatif mempengaruhi alokasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko dan komponen audit.
Risiko audit adalah kemungkinan auditor memberikan pendapat yang keliru atau inappropriate audit opinion atas laporan keuangan yang mengandung salah saji yang material. Selanjutnya, jenis-jenis risiko. Jenis-jenis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, risiko deteksi yang direncanakan atau planned detection risk, yang merupakan risiko di mana bukti audit untuk suatu bagian mampu mendeteksi salah saji yang dapat diterima. Yang kedua, risiko bawaan atau inherent risk, mengukur penilaian auditor pada kemungkinan terdapat salah saji, kecurangan, atau kesalahan. Yang ketiga, risiko pengendalian atau control risk. Itu merupakan mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang ada melebihi jumlah yang dapat diterima atau tidak. Yang keempat, risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk. Itu merupakan mengukur tingkat ketersediaan auditor menerima adanya salah saji dalam laporan. Nilai risiko audit yang dapat diterima. Metode-metode yang dipergunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima antara lain: yang pertama, menelaah laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, membaca notulen rapat Dewan Direksi untuk menentukan berbagai rencana masa depan. Menelaah formulir 10K bagi seluruh perusahaan publik. Membahas rencana-rencana keuangan dengan pihak manajemen. Kemungkinan terjadi kesulitan keuangan. Melakukan analisa atas laporan keuangan untuk menilai gejala kesulitan keuangan dengan mempergunakan sejumlah rasio serta berbagai prosedur analisis lainnya. Menelaah laporan arus kas historis maupun laporan proyeksi arus kas untuk mempelajari sifat arus kas masuk dan arus kas keluar, integritas manajemen. Mengikuti sejumlah prosedur perencanaan audit dan prosedur analisis mengenai penerimaan dan keberlanjutan klien. Menilai risiko bawaan. Beberapa faktor utama pada saat melakukan penilaian atas risiko bawaan adalah: yang pertama, sifat bisnis klien; yang kedua, hasil audit yang diperoleh dari audit-audit sebelumnya; yang ketiga, penugasan awal versus penugasan ulangan; yang keempat, pihak-pihak terkait; yang kelima, berbagai transaksi non-rutin; yang keenam, pertimbangan diperlukan untuk mengoreksi pencatatan; yang ketujuh, berbagai saldo dan transaksi akun; dan yang terakhir yaitu menyusun populasi. Mengevaluasi hasil. Setelah auditor merencanakan kontrak kerja dan mengumpulkan bukti audit, hasil-hasilnya juga bisa dinyatakan dalam versi evaluasi dari model risiko audit. Model risiko audit untuk mengevaluasi hasil audit dinyatakan dalam PSA sebagai berikut. Yang pertama adalah ACAR. ACAR itu adalah risiko yang dapat dicapai. Sebuah ukuran audit yang telah diambil auditor bahwa sebuah akun dalam laporan keuangan salah saji secara material setelah auditor mengumpulkan bukti audit. Yang kedua adalah IR atau risiko bawaan. Faktor risiko bawaan yang sama telah dibahas dalam perencanaan kecuali telah direvisi sebagai hasil dari informasi baru. Yang ketiga adalah CR atau risiko pengendalian. Risiko pengendalian yang sama telah dibahas kecuali revisi selama audit. ACRD atau risiko deteksi yang dicapai. Sebuah ukuran risiko bahwa bukti audit untuk suatu bagian tidak dapat mendeteksi salah saji melebihi jumlah yang dapat diterima. Selanjutnya, merevisi risiko dan bukti. Penanganan khusus harus dilakukan ketika auditor memutuskan berdasarkan bukti yang dikumpulkan bahwa penilaian awal terkait risiko pengendalian atau risiko bawaan ternyata kurang saji atau saji. Auditor sebaiknya mengikuti pendekatan dua langkah. Yang pertama, auditor harus merevisi penilaian awal dari risiko yang wajar adalah pelanggaran jika membiarkan penilaian awal tidak diubah jika auditor tahu itu adalah tidak wajar. Yang kedua, auditor harus mempertimbangkan dampak dari revisi terhadap bukti yang diharuskan tanpa penggunaan model atau risiko audit. Kesimpulannya adalah materialitas dibagi menjadi dua golongan, yaitu pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat saldo akun. Sedangkan risiko audit juga digolongkan menjadi dua, yakni risiko audit keseluruhan dan risiko audit individual. Adanya hubungan antara tingkat materialitas, risiko audit, dan bukti audit, auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit atas asersi individual atau kelompok asersi. Sekian persentase dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.